Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah pulau bisa dapat namanya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa di balik Pulau Simulue di Indonesia. Yah, biasanya kan nama tempat itu dari kondisi geografisnya atau sumber dayanya ya. Tapi nama Simulue ini lahir dari sebuah kisah cinta yang legendaris. Jadi ceritanya, dulu di abad ke-17 di bawah Kesultanan Aceh, pulau ini cuma dikenal sebagai Pulau U atau Pulau Kelapa. Ya karena emang kaya sama kelapa. Tapi sebuah kisah akan mengubah identitasnya selamanya. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya rasa cinta seorang ulama ke istrinya bisa begitu kuat sampai mengubah nama satu pulau? Yuk kita bedah legendanya. Semuanya itu dimulai dari sebuah perjalanan, sebuah misi khusus dari Sultan, dan puncaknya sebuah pertarungan yang, ya, sama sekali nggak biasa. Jadi, bayangin deh, Tengku Halilullah ini udah siap-siap mau berangkat haji ke Mekah. Tiba-tiba dapat perintah langsung dari Sultan Aceh. Rencananya berubah total. Misinya sekarang dialihkan ke Pulau Uwo. Ternyata, masalahnya di sana ada seorang tokoh bernama Song Song Bulu. Ajarannya ini dianggap menyimpang dan, mengancam kestabilan iman di wilayah kesultanan pada saat itu. Begitu sampai di sana, Khalilullah dan Song Song Bulu ini bikin kesepakatan yang, wow, luar biasa. Nasib pulau ini nggak akan ditentukan pakai pedang, tapi pakai adu ilmu gaib. Taruhannya, siapa yang menang, dia yang berkuasa. Yang kalah harus pergi selamanya. Dan tantangannya itu, ini dia ujian imannya. Kedengarannya simpel, tapi mustahil banget. Masak telur di tengah lautan lepas. Coba bayangin, masak telur di tengah dinginnya samudra. Ini soal siapa yang punya kekuatan iman paling besar. Dan ya, dengan kekuatan imannya, Tengku Khalilullah menang. Song Song Bulu diusir dan ajaran Islam pun mulai disebarkan di pulau itu. Nah, sebagai tanda babak baru ini, dan juga sebagai penghormatan buat istrinya, Putri Similur, pulau itu pun diberi nama Simeulue. Oke, dari kemenangan legendaris itu, kita lanjut nih. Kita lihat gimana fondasi masyarakat Simulue mulai dibangun di bawah Kesultanan Aceh. Pengaruh kesultanan ini diperkuat, dan ini benar-benar secara harfiah lewat Sandi Salapan, atau 8 pilar. Jadi, 8 batu suci ini dibawa dan dijadikan fondasi buat masjid pertama di sana. Ya, ini jadi pusat kehidupan spiritual masyarakat yang baru terbentuk. Nah, pulau ini kemudian secara resmi dibagi jadi 5 kerajaan kecil. Ada Teupa, Simeulue, Seiring, Lekon, dan Sigulai. Masing-masing dipimpin sama rajanya sendiri. Inilah awal mula pemerintahan yang lebih formal di Simeulue. Tapi struktur yang udah rapi ini nggak akan bertahan lama. Karena sebentar lagi akan datang kekuatan-kekuatan baru dari seberang lautan. Masuk abad ke-20, perubahannya cepet banget dan dramatis. Coba lihat. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, kekuasaan di Simulue gonta-ganti. Dari Kesultanan Aceh, pindah ke tangan Belanda, terus diambil alih Jepang, sampai akhirnya jadi bagian dari Indonesia merdeka. Yang menarik di sini adalah, setiap penguasa baru itu pada dasarnya cuma ganti istilah aja. Istilah Belanda kayak onderafdeling buat distrik, diganti jadi gun sama Jepang. Landskap atau wilayah jadi son. Strukturnya mirip-mirip, cuma namanya aja yang diubah. Oke, setelah Indonesia merdeka, cerita Simeulue ini masuk ke babak baru yang unik lagi. Pulau ini membentuk identitasnya sendiri yang, sangat berbeda di tengah gejolak yang terjadi di Indonesia modern. Kita tahu kan, dari tahun 1976 sampai 2005, daratan utama Aceh itu dilanda konflik bersenjata yang sangat panjang dan berat antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. 32 tahun. Bayangin, konflik yang dampaknya terasa sampai beberapa generasi. Nah, ini dia yang luar biasa. Di saat daratan utama bergejolak, Pulau Simeulue ini justru adem ayem. Benar-benar jadi semacam oase kedamaian. Kayak tempat berlindung yang tenang di tengah badai konflik. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kan? Apa mungkin legenda berdirinya sebuah pulau yang dasarnya adalah iman, bukan pedang, dan namanya terinspirasi dari cinta, bisa benar-benar membentuk takdirnya menjadi pulau yang damai, bahkan ratusan tahun kemudian? Menarik untuk direnungkan.